Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini banyak banget teman-teman yang lagi mencari nih, gimana caranya agar kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online, yaitu telat bayar di pinjol, namun kita nggak ditagih-tagih oleh DC lapangan ke rumah, atau mungkin ibarat kata nggak ditagih DC pinjolnya lah ya, baik itu melalui telepon, sosmed, ataupun ke rumah. Gimana sih caranya? Oke, kita akan bahas di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa membutuhkan hal seperti ini, mungkin kalian akan diliputi kayak perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan stres gitu ya. Dan intinya ketakutan lah, teman-teman pengen hidup tenang meskipun teman-teman posisinya tidak bisa bayar utang atau lagi galbay di pinjol. Cuman cara-cara seperti ini itu bener-bener ya nggak ada yang 100% berhasil, tapi setidaknya bisa meminimalisir. Bohong namanya kalau ada yang ngeklaim, pakai cara kayak gini, pakai trik kayak gini, lu nggak bakal ditagih lagi nih sama DC pinjol. Nah caranya apa itu? Ya jelas caranya standar ya. Matikan HP, ganti nomor, terus kemudian reset factory HP. Kebanyakan pasti akan menyarankan hal-hal yang ke arah sana. Ya memang kita tidak akan ditagih, kita juga tidak akan diganggu, orang kita nggak bisa dihubungi kan. Nah cuman masalahnya yang ditagih adalah kontak darurat teman-teman. Kalau kontak darurat kalian itu nomor palsu atau nomor fake, ya aman-aman aja. Tapi kalau kontak darurat kalian itu nomor saudara, ya yang dihubungi nanti saudaranya. Kalian mungkin aman, tapi saudara teman-teman tidak. Nah sekarang solusi yang terbaik apa yang bisa membuat kita itu nggak ditagih-tagih lagi? Di situ udah kapok nagih kita. Ya paling pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mulai cari tahu pinjol kalian ini ciri khasnya bagaimana. Cari tahu DC pinjol kalian itu biasanya datang berapa bulan, berapa lama datangnya. Terus cari tahu pinjol kalian ini biasanya nagihnya dengan apa paling banyak, WA kah, SMS kah? Nah itu baru kita ketahui kalau ya kita membuka akses mereka untuk menghubungi kita ya. Jadi hal-hal semacam ini kita harus paham. Nah nggak cuman melulu sekedar ngeblok, nggak melulu sekedar menghapus, nggak melulu sekedar ya menghilang gitu ya. Cuman kalau misalnya kembali lagi, kalau kalian menyantumkan nomor darurat adalah nomor keluarga kalian yang lain, ya keluarga kalian yang akan diteror. Cara paling simpel membuat DC malas dengan kalian adalah yang pertama adalah cuekin aja. Mau dia mengancam bagaimana, kayak gimana pun ya balas aja. Ya tidak ada uang, belum ada uang. Jadi ya mau dikata apa, nggak bisa kita nggak bisa kita kayak mengelak-ngelak, oh tolong dong saya nggak ada uangnya gini-gini, nggak bisa gitu loh. Jadi ya udah kita ngomong aja apa adanya, belum ada uang, belum ada rezekinya, lagi diusahakan, udah sebatas itu aja. Silahkan kalau mau membawa ke jalur apapun silahkan, saya tunggu. Jadi kadang dengan sikap sedikit nantangin kayak gitu, itu akan membuat di situ mikir-mikir, wah orang ini susah nih, orang ini peluang membayarnya kecil nih. Oleh karena itu biasanya ya kalau mereka punya banyak nasabah galbay yang belum bayar, kalian akan ditaruh di prioritas paling belakang. Kenapa? Ya sia-sia nagih ke kalian ya. Kenapa sia-sia nagih ke kalian? Ya kalian mau bayar nggak bisa. Ditakut-takutin dengan cara A, cara B, cara C. Juga kalian nggak bisa ditakut-takuti. Nah ini yang membuat percuma menurut saya ya teman-teman ya. Kenapa ini yang membuat percuma? Ya kembali lagi. Karena ya mereka mau nagih kayak gimana pun sedangkan kalian tidak takut. Biasanya cara-cara oknum DC seperti ini kan pakai cara-cara ngancem, pakai cara-cara nakut-nakuti di penjara dan lain sebagainya kan. Nah sedangkan kalian aja udah bersikap pasrah dan cuek. Nah ini akan membuat DC berpikir 1000 kali untuk terus fokus ke kalian ya. Jadi udah nggak usah terlihat takut, terlihat biasa aja. Dan ini memang tidak mudah, ini perlu latihan dan juga perlu kalian menanamkan pikiran di alam bawah sadar kalian secara baik-baik. Bahwa ya memang ini tidak masalah, ini resikonya tidak besar, ini bisa diatasi dan kalian bisa menghadapinya. Nah itu yang paling penting sebenarnya ya. Jadi kembali lagi. Kalau misalnya ada solusi yang biar kita nggak ditagih 100%, paling ujung-ujungnya cuman hapus nomor, ganti nomor, matiin HP dan lain sebagainya. Tapi solusi yang sebenarnya bukanlah itu, yaitu bagaimana teman-teman bisa bersikap, bagaimana teman-teman bisa mengatasi segala permasalahan yang menimpa kalian ketika dalam proses penagihan. Tenang, galbay pinjol bukan ada yang resiko yang berat-berat, nggak ada. Resikonya hampir bisa dibilang tidak ada teman-teman. Resikonya hanya slik OJK aja. Kalaupun kalian didatengin, kalaupun kalian ditagih telepon terus-terusan, itu ya bagian dari proses
penagihan mereka. Dan ya kita maklumi dan wajarin aja. Bang, kalau saya keganggu banget gimana? Ini saya rencananya nggak mau menanggapi. Tapi ya karena mereka terus-terus telepon WA saya jadi kepikiran terus. Nah, kalau kalian sudah berada di titik seperti itu, boleh kalian matikan HP kalian dulu, silahkan. Ya, yang penting kalian bisa bekerja dengan tenang. Yang penting kalian fokus dan ngerti ini resikonya apa sih sebenarnya. Ini untuk latihan aja, karena saya yakin tidak semua orang bisa nge-switch mindsetnya, bisa mengubah pikirannya bahwa ya ini akan aman-aman aja. Pasti akan selalu muncul rasa kegelisahan dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, untuk itu ya kita harus pelan-pelan untuk membiasakan diri kita. Ya, jangan lupa juga terus berdoa, jangan lupa juga diperbanyak ibadahnya. Barangkali dengan ibadah dan doa teman-teman, inilah yang menjadi jalan keluar atau diberikan petunjuk yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.